Halo Sobat Kreatif, balik lagi bersama saya Agung Budianto. Sedikit banyak mungkin teman-teman udah pernah lihat video saya tentang sharing IT support, teknologi, dan beberapa review. Memang sebelumnya saya kerja di perusahaan hospitality di Jakarta sebagai IT support, dan pada saat itu saya sering buat video sharing tentang pekerjaan saya. Tapi pertanggal 1 Februari 2021, alhamdulillahnya saya SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas di lembaga tinggi negara. Ya, saya lulus CPNS, alhamdulillah. Dan video kali ini saya akan sharing perjuangan saya mengikuti seleksi CPNS sampai 3 kali dan akhirnya bisa dinyatakan lolos seleksi. Mari kita lihat videonya. Sebelum masuk ke cerita perjuangan seleksi CPNS, mungkin saya akan jelaskan dulu sedikit tentang ASN ya. ASN itu aparatur sipil negara. Di dalamnya ada PNS, pegawai negeri sipil, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di tahun 2021 dibuka 2 lowongan CPNS dan lowongan untuk P3K. Bagi teman-teman yang tahun 2021 ini ikut mendaftar seleksi, semangat terus. Untuk seleksinya ada beberapa tahapan proses. Karena saya ikut CPNS, saya akan sharing beberapa tahapan-tahapan yang saya lalui pada saat mendaftar CPNS. Untuk teman-teman yang daftar P3K mungkin bisa dicari di Google ataupun informasi lainnya. Oke, untuk pendaftaran CPNS yang saya ikuti ya. Pertama, kita lakukan pendaftaran dulu di SSCN-BKN. Setelah pendaftaran, nanti selanjutnya kita akan diseleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi lolos, nanti kita bisa ikut tes selanjutnya, yaitu tes seleksi. Ada 2 macam, ada tes SKD dan tes SKB. SKD sendiri itu seleksi kompetisi dasar. Untuk sistemnya menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test. Di SKD sendiri ada 3 macam soal. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua TIU, tes intelijensi umum. Yang ketiga TKP, tes karakteristik pribadi. Di masing-masing soal nanti ada passing grade-nya. Jika teman-teman mau lulus ke step selanjutnya harus lulus passing grade. Di tahun saya 2019, passing grade-nya untuk TWK 65, untuk TIU 80, dan untuk TKP 126. Selanjutnya, setelah tes SKD, dilanjutkan tes SKB. Tes SKB ini tergantung dari masing-masing instansi. Ada yang menggunakan CAT, ada yang menggunakan tambahan tes lainnya seperti wawancara, tes fisik, tes kesehatan, dan lain-lain. Itu tergantung dari instansi masing-masing seleksi. Setelah tes dilanjutkan dengan integrasi nilai. Nanti ada batas nilainya, yaitu perankingan. Jadi yang dibutuhkan berapa, yang masuk perankingan berapa, nanti diintegrasikan. Setelah integrasi antara SKD dan SKB, lalu dilanjutkan dengan pengumuman. Nah, itulah tahapan-tahapan seleksi CPNS yang saya ikuti. Lanjut ke video intinya, cerita tentang perjuangan saya mengikuti seleksi sampai 3 kali. Oke, kita mulai dari awal saya lulus dulu mungkin ya.
Saya kuliah di STIMIK Amikom Purwokerto, jurusan Teknik Informatika. Dulu lulus tahun 2016 bulan Oktober, dan alhamdulillahnya di tahun 2016 juga bulan Desember saya keterima kerja di Jakarta di perusahaan hospitality. Perusahaannya biasa aja sih, nggak terlalu bonafit, tapi saya bersyukur bisa kerja di sana. Kalau di video sebelumnya saya nggak mau sebutkan. Nah, untuk video kali ini sebagai penghargaan saya akan sebutkan nama perusahaan saya dulu bekerja ya. Saya kerja di My Place Spa Group. Nah, di sana ada hotel, ada F&B, ada cafe, dan ada spa healthy club. Saya ucapkan terima kasih juga karena pekerjaan di sana saya dapat ilmu tentang mental kerja, tentang cara kerja, dan menambah ilmu tentang teknologi. Selama saya bekerja, saya mengikuti beberapa seleksi CPNS dan sampai akhirnya lolos ya di kesempatan yang ketiga. Sebelumnya saya selalu pilih di instansi pusat karena memang pada waktu itu saya sambil bekerja, saya nggak resign dulu. Kenapa saya pilih instansi pusat? Biar mudah izinnya aja, nggak ribet sama perusahaan, nggak mengganggu pekerjaan saya sendiri. Yang kedua, biar bisa tes di Jakarta itu sih, instansi pusat. Kayak yang pertama, saya daftar di LKPP tahun 2017. LKPP sendiri Lembaga Kebijakan Barang Pemerintahan. Kenapa saya pilih LKPP? Pada waktu itu untuk jurusan Teknik Informatika formasinya cukup banyak. Dan dia ada di pusat juga, saya mudah izinnya seperti yang tadi saya sebutkan. Saya ikut daftar di sana. Untuk persiapannya sendiri pada waktu itu karena pertama kali sedikit banyak saya menggunakan keberuntungan lah ya, mengandalkan keberuntungan. Belajarnya tidak maksimal, hanya beberapa sekilas-sekilas yang saya baca, seperti yang udah bisa ditebak, dan akhirnya gagal. Pada waktu itu saya gagal di TWK, tidak lulus passing grade. Emang dari awal untuk pembelajarannya sih agak kurang ini. Jadi saya jadikan pengalaman saja, saya jadikan referensi untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, lanjut ke tes selanjutnya. Ada pembukaan formasi lagi di tahun 2018. Saya pilih-pilih instansi pusat. Yang kedua, formasi teknik informatika yang banyak. Pilihannya di Kemenag. Di tahun ini untuk pembelajarannya sendiri saya cukup agak belajar lebih ya daripada sebelumnya karena udah tahu jenis soalnya. Saya belajar cari informasi, cari data-data, tryout. Karena masih sambil bekerja, pembelajarannya pun kurang maksimal. Dan setelah saya ikuti tesnya, untuk kesempatan yang kedua ini saya tidak lolos di TKP, tes karakteristik pribadi, tidak lolos passing grade. Tapi di tahun 2018 ini banyak sekali rumor ataupun informasi yang mengatakan ya, jenis soal untuk TKP sendiri agak lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk di tahun 2019, di 2018 ini soalnya lebih sulit. Cuman yang lolos banyak juga sih, emang sayanya yang kurang belajar aja mungkin ya. 2018 saya gagal, saya jadikan pelajaran juga.
di mana kekurangannya, dan untuk TWK-nya saya udah lolos. Kalau tahun 2017 saya nggak lolos di TWK, 2018 TWK TU saya lolos passing grade, tapi di TKP saya masih nggak lolos passing grade. Selanjutnya tes yang ketiga ini, tes penentuan. Saya daftar di Mahkamah Agung. Alasannya yang pertama, formasi teknik informatikanya banyak. Pada waktu itu untuk formasi umum sekitar 374, 375. Dan pilihan yang kedua karena di instansi pusat, jadi saya mudah untuk izin mengikuti tes seleksinya ya. Dua pilihan tersebut, akhirnya saya pilih di Mahkamah Agung, lakukan pendaftaran, seleksi administrasi lolos, dan di tahun 2019 ini saya posisi sudah menikah ya. Sudah menikah. Pada saat seleksi pendaftaran, saya konsultasi dengan istri, dapat dukungan. Jadinya ada semacam dorongan untuk belajar lebih. Ada teman diskusi. Dan selanjutnya setelah lolos seleksi administrasi dijadwalkan tes SKD. Pada saat SKD istri juga ikut daftar, cuman dia belum ada rezeki. Cuman pada saat itu tuh istri saya sedang mengandung anak 4 bulan. Mungkin ada istilah rezeki anak juga ya, rezeki keluarga. Pada saat SKD istri mengantar, dan pada saat tes agak berbeda dengan tes-tes sebelumnya. Pada tes kali ini perasaannya lebih tenang, seperti kayak nothing tulus aja. Kita ngerjain soal seleksi CAT dengan santai. Setelah seleksi selesai, keluar, saya lihat nilai, dan alhamdulillahnya pada sesi tersebut saya masuk ke peringkat 10 besar. Itu membuat saya semakin optimis. Setelah itu saya tunggu informasi selanjutnya sambil berdoa. Alhamdulillahnya lolos passing grade dan lolos perankingan untuk bisa mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes SKB. Setelah SKD menuju SKB, pada tahun 2020 muncullah wabah virus COVID-19. Di situ membuat beberapa jadwal mengalami pengunduran. Bulan Juli, bulan Agustus sudah selesai, mundur sampai bulan 9 baru kita melakukan tes SKB. Di kesempatan tersebut banyak hikmah yang saya dapat ya, karena situasi COVID-19 pandemi itu jadi beberapa perusahaan harus mengurangi kegiatan, jadi saya banyak liburnya. Di kesempatan tersebut saya gunakan untuk terus belajar, karena sayanglah satu kali step lagi dan formasinya banyak, saya yakin bisa dan saya makin mampu untuk lolos. Di kesempatan tersebut jadi hikmah tersendiri buat saya. Pekerjaan nggak terlalu banyak, ada banyak waktu kosong. Saya belajar tes KB. Saya sedikit kasih bocoran juga untuk materi. Banyak sekali info tuh di Telegram ya. Cari grup-grup CPNS di Telegram. Biasanya di sana banyak yang sharing tentang materi-materi tryout. Saya belajar di sana tentang Pranata komputer, belajar, dan akhirnya muncul jadwal tes seleksi kompetensi bidang. Di Mahkamah Agung sendiri kompetisi bidang hanya menggunakan sistem CAT ya. Setelah
Setelah seleksi, saya tunggu, dan muncullah pengumuman. Alhamdulillahnya saya lolos seleksi SKB. Setelah integrasi, saya di urutan 340 dari formasi yang dibutuhkan 370-an. Alhamdulillah. Pengumuman tersebut dilakukan di tanggal 30 Oktober 2020. Setelah pengumuman di tanggal 30 Oktober, saya lulus. Alhamdulillah, senang. Dan untuk teman-teman para pejuang NIP yang masih terus berusaha, di kesempatan pertama gagal, kesempatan kedua gagal, jangan patah semangat. Mungkin di kesempatan selanjutnya Anda bisa lolos pejuang NIP ya. Setelah pengumuman, dilanjutkan dengan pemberkasan. Mungkin cukup sekian cerita sharing saya tentang perjuangan 3 kali ikut seleksi CPNS. Dan akhirnya saya lolos di Mahkamah Agung dengan formasi Pranata Komputer. Video selanjutnya saya akan coba sharing tentang pemberkasan. Tetap tonton video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bye. Di pemberkasan sendiri ada drama tersendiri loh. Sayang sekali kalau nggak nonton video selanjutnya.